Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dengan pembelajaran PPKN di kelas 7, yaitu tentang penilaian hasil belajar. Yang ketiga, kita membahas tentang soal yang pilihan ganda, yaitu bab 4 untuk evaluasi pembelajarannya jarak jauh ini, yaitu pilihlah salah satu jawaban yang benar. A, B, C, D. Nomor 1, Indonesia merupakan negara yang terdiri atas pulau-pulau besar ataupun pulau-pulau kecil. Yang ini sesuai dengan pernyataan Undang-Undang Dasar 45 pasal A 20A, B 24A, C 25A, D 26A. Jawabannya adalah C 25A. 2. Bangsa Indonesia disebut negara yang memiliki keberagaman dalam berbagai bidang. Kondisi tersebut menjadikan bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang A. Tunggal, B. Majemuk, C. terpisah, D. besar. Jawabannya adalah B. Majemuk. Nomor 3. Di bawah ini adalah faktor penyebab keberagaman masyarakat di Indonesia, kecuali A. Kondisi kepulauan negara Indonesia yang terdiri lebih dari 17.000 pulau. B. Letak Indonesia yaitu di antara 2 samudra dan 2 benua. C. Pengaruh budaya asing sejak zaman dahulu. D. Pengaruh penjajahan bangsa asing. Jawabannya adalah D. Pengaruh penjajahan bangsa asing. 4. Suku adalah kelompok manusia yang terikat oleh kesadaran dan jati diri mereka akan kesatuan kebudayaan mereka. Setiap suku bangsa memiliki ciri-ciri khas. Berikut ini termasuk aspek yang merupakan ciri-ciri yang khas dari suku bangsa adalah A. Bahasa, adat istiadat, dan kesenian. B. Pandangan hidup, mata pencaharian, dan agama. C. Ciri fisik, keturunan, dan mata pencaharian. D. Keyakinan masyarakat, keturunan, dan pandangan hidup. Jawabannya adalah A. Bahasa, adat istiadat, dan kesenian. 5. Salah satu hal yang harus dipupuk dalam membina sikap saling hormat menghormati dalam kehidupan beragama adalah A. Bersifat reaktif dan menyerang. B. Toleransi antar umat beragama. C. Tolong menolong hanya bagi yang seagama saja. D. Suka berdebat dan memaksakan pendapat orang lain. Jawabannya adalah B. Toleransi antar umat beragama. 6. Sikap yang harus dihindari dari keberagaman ras
agar tidak terjadi konflik di masyarakat adalah A. Toleransi, B. Tenggang rasa, C. Diskriminasi, D. Kedudukan yang sama. Jawabannya adalah C. Diskriminasi. 7. Berikut ini adalah akibat yang ditimbulkan oleh sikap diskriminasi terhadap ras tertentu. Kecuali A. Tidak tercapainya hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar sesama manusia. B. Kesulitan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. C. Tercapainya tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia. D. Terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Jawabannya adalah C. Tercapainya tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Istilah Bhinneka Tunggal Ika berasal dari kitab Sutasoma karangan A. Mpu Sendok atau Mpu Sendah, B. Mpu Tantular, C. Mpu Prapanca, D. Mpu Panuluh. Jawabannya adalah B. Mpu Tantular. 9. Bhinneka Tunggal Ika dalam Pancasila dituangkan dalam sila A pertama, B sila kedua, C sila ketiga, D sila keempat. Jawabannya adalah C sila ketiga. 10. Yang bukan merupakan makna Bhinneka Tunggal Ika seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 adalah A. Mendorong kukuhnya persatuan Indonesia, B. Saling menghormati dan mencintai antar sesama, C. Menumbuhkan sikap sukuisme, D. Meningkatkan nilai gotong royong yang solidaritas masyarakat. Jawabannya C. Menumbuhkan sikap sukuisme. 11. Di bawah ini yang termasuk alat-alat pemersatu bangsa adalah A. Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, kondisi geografis, B. Bahasa Indonesia, bendera merah putih, Pancasila, C. Lagu kebangsaan, Pancasila, agama, D. Pancasila, kondisi geografis, bahasa daerah. Jawabannya B. Bahasa Indonesia, bendera merah putih, Pancasila. 12. Jaminan kehidupan masyarakat yang berbhinneka tunggal ika tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya alinea A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat. Jawabannya adalah B kedua. 13. Sesuai dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1, negara Indonesia ialah negara A. Perserikatan, B. Persemakmuran, C. Kesatuan, D. Kepulauan. Jawabannya
kesatuan, yaitu C. 14. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi semangat penting di tengah keberagaman masyarakat untuk dipahami, dihayati, dan dilaksanakan nilai-nilainya. Hal tersebut untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang A. Kuat, mampu, dan merdeka. B. Selaras, serasi, dan seimbang. C. Maju, bebas, dan kuat. D. Merdeka, kuat, dan adidaya. Jawabannya adalah selaras, serasi, dan seimbang. 15. Menganggap suku bangsa sendiri lebih maju, unggul, dan baik disebut sifat A. Ekstremisme, B. Primordialisme, C. Chauvinisme, D. Sekularisme. Jawabannya adalah B. Primordialisme. 16. Di bawah ini yang bukan termasuk nilai-nilai budaya untuk mempersatukan bangsa Indonesia adalah A. Gotong royong, B. Rasisme, C. Toleransi, D. Tenggang rasa. Jawabannya adalah rasisme. 17. Salah satu contoh bentuk toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah A. Tidak mau bergaul dan berbaur dengan suku lain, B. Perasaan senasib sepenanggungan, C. Kepentingan pribadi lebih penting daripada kepentingan golongan, D. Menganggap suku sendiri lebih baik daripada suku lainnya. Jawabannya B. Perasaan senasib sepenanggungan. 18. Contoh perilaku toleransi dapat tercermin dari perilaku berikut ini. Kecuali A. Menghormati umat lain yang sedang mengerjakan ibadah agamanya, B. Memberi kesempatan umat lain untuk menjalankan ibadah agamanya, C. Berusaha mempelajari ajaran agama lain, D. Membantu teman yang tertimpa musibah tanpa memandang keyakinan mereka. Jawabannya adalah berusaha mempelajari ajaran agama orang lain. 19. Perilaku toleran dalam berbagai aspek kehidupan dapat memperkuat A. Integrasi bangsa, B. Disintegrasi bangsa, C. Sifat rasisme, D. Rasa kedaerahan. Jawabannya A. Integrasi bangsa. 20. Saat pemeluk agama lain menjalankan ibadah agamanya, hal yang patut dilakukan adalah A. Ikut serta menjalankan ibadah agama mereka, B. Membuat keramaian di sekitar tempat ibadahnya, C. Mengganggu mereka agar tidak kusuk dalam menjalankan ibadahnya, D. Bersikap tenang dan tidak berbuat gaduh. Jawabannya adalah D. Bersikap tenang dan tidak berbuat gaduh. Demikian soal-soal yang kita bahas ke pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya.
dan kita semuanya digolongkan orang-orang yang beruntung dan digolongkan orang yang cerdas dan mengerti. Terima kasih, mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa ditemukan minggu yang akan